Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi dimanapun kalian berada. Oke, ini adalah pertemuan yang ke-7 untuk mata kuliah metode penelitian. Hari ini kita akan bahas atau topik baru lagi ya tentang validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Nah, seperti apa itu? Oke, kita akan sama-sama belajar tentang ini ya. Oke, apa sih itu validitas dan reliabilitas? Ini adalah dua aspek yang penting dalam penelitian. Jadi keduanya ini dia memang memastikan bahwa instrumen penelitian ini dapat mengukur dengan akurat dan konsisten. Jadi ibaratnya kayak kita pengen mengukur sebuah meja berapa panjangnya, nah kita harus tentukan alat ukurnya pakai apa. Pakai penggaris tentunya. Nah penggarisnya ini berarti kita bisa nyatakan bahwa penggaris adalah instrumen yang valid dan juga reliabilitasnya tinggi. Apa itu? Yuk kita bahas. Nah, kita dimulai dari pengertian dari validitas dulu. Validitas ini adalah tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau validitas itu misalkan tadi ya contohnya adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur meja, berarti penggaris adalah alat atau instrumen yang tepat untuk bisa kita mendapatkan berapa panjang meja ini. Begitu ya, jadi tingkat validitasnya tinggi. Contoh, kalau dalam hal pendidikan, misalkan guru memberikan kuesioner atau angket, ingin mengetahui bagaimana motivasi belajar siswanya. Oleh karena itu, ya guru harus menyiapkan berbagai macam pertanyaan yang relevan dengan aspek motivasi. Jangan sampai nanti kita bikin kuesionernya itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan motivasi. Nah, itu nggak nyambung. Gitu ya, jadi pengen mendapatkan motivasi tapi pakainya tes, pakainya kognitif pemahaman, ya kan nggak nyambung. Oleh karena itu kan nggak kalau kayak gitu berarti nggak valid. Oleh karena itu validitas adalah mengukur apa yang harus diukur, gitu ya, atau menggunakan instrumen yang memang seharusnya. Jadi pastikan dulu dalam biar kita mendapatkan data yang valid, ini harus memastikan data yang dikumpulkannya akurat dan dapat dipercaya. Begitu ya, jadi fungsi dari validitas itu. Jadi agar data yang kita dapatkan ini valid, akurat, dan dapat dipercaya. Contohnya kalau kita menggunakan meja, tadi yang menggunakan penggaris, panjangnya adalah 2 meter, berarti kita memastikan bahwa data 2 meter ini adalah benar begitu ya, akurat, dapat dipercaya. Begitupun kalau dalam masalah pendidikan kayak motivasi belajar, kita pakai angket, kita pakai kuesionernya tentang motivasi belajar, ya sesuai, akurat, nanti dapat datanya valid begitu. Nah, itu tentang validitas. Nah, berikutnya adalah reliabilitas. Apa itu? Nah, jadi kalau reliabilitas ini adalah sejauh mana instrumen itu menghasilkan hasil yang konsisten ketika diulang-ulang. Nah, jadi tadi kan penggaris adalah alat instrumen yang tepat, valid untuk mengukur panjang meja. Itu berarti validitas. Kalau ditanya reliabilitasnya bagaimana? Ya udah, berarti si penggaris itu kalau kita ngukur ke meja yang lain, mungkin bentuk meja tadi meja makan, sekarang meja tamu. Dia ngukur ke meja tamu, ternyata hasilnya valid juga atau bisa digunakan juga, ya. Besok diukur lagi sama juga seperti itu. Jadi nggak berubah. Meja makan kita 2 meter, meja tamu kita mungkin 1 meter. Besok kita ukur lagi ya sama. Berarti itu reliabilitas. Ya jadi konsisten. Kalau diulang-ulang itu konsisten, datanya 2 meter ya 2 meter, 1 meter ya 1 meter. Jadi nggak berubah. Begitu ya. Jadi ajeg, reliabilitas itu bisa dimaknai sebagai ajeg atau konsisten datanya. Kalau dilakukan berkali-kali penghitungan akan sama. Nah, contoh misalkan kalau di dalam dunia pendidikan, jika seseorang mengisi kuesioner lebih dari 2 kali dalam kondisi yang sama, maka hasilnya harusnya tetap sama. Jadi misalkan tadi ya, misalkan kuesioner tentang motivasi belajar, ya udah berarti hari ini kita tes, besok kita tes, hasilnya sama, gitu ya. Jadi motivasi belajarnya rendah, besok kita cek lagi ya rendah gitu kan ya, nggak sampai tinggi. Mungkin kalau tinggi kan nanti akan ada perlakuan, tapi sejauh ini apa artinya keajigannya sama begitu ya, harusnya tetap serupa. Kenapa ini penting reliabilitas ini? Karena agar penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain dan mengurangi bias dalam pengukuran.
Jadi reliabilitas ini kan tujuannya agar kita punya instrumen yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti yang lain. Gitu ya. Jadi memang ajak datanya. Oke, ada berbagai macam jenis validitas. Yang pertama, yaitu ada yang disebut dengan validitas isi. Apa itu validitas isi? Nah, validitas isi ini dia definisinya adalah mengukur apakah instrumen ini mencakup seluruh aspek yang hendak diukur. Ya, jadi isi atau konten. Ya, contoh misalkan ditentukan melalui judgement ahli atau expert judgment. Contoh, tes matematika harus mencakup berbagai topik yang diajarkan di kelas. Jadi validitas isi itu adalah mengukur apa yang harus diukur. Misalkan topiknya adalah tes matematika tentang mungkin penjumlahan pecahan. Ya sudah, berarti kita uji, kita cek. Ya, apakah memang soal-soal yang diberikannya itu kontennya atau isinya adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru, yaitu tentang penjumlahan pecahan atau bagaimana. Nah, yang berhak mengecek itu adalah seorang ahli atau expert judgment. Siapa itu? Ya mungkin guru yang mengajarkannya, atau mungkin teman sejawat yang memang dia punya keahlian atau kemampuan memang untuk mengecek apakah kontennya sesuai atau tidak. Begitu ya. Jadi aspek yang hendak diukur ini harus sesuai dengan apa yang akan kita cari datanya. Itu isi. Nah, berikutnya ada juga disebut dengan validitas konstruk atau konstrak. Kalau konstrak ini beda dengan isi. Dia itu harus mengukur apakah instrumennya sesuai dengan teori yang mendasari atau tidak. Nah, berarti ini kaitannya dengan kajian pustaka di bab 2. Gitu ya. Biasanya untuk validitas konstrak ini dia menguji dengan menggunakan faktor analisis. Jadi nanti ini pakai ANOVA ya, pakai statistik. Ya, jadi memang ini lebih kaitannya apakah teori-teori ada gitu ya untuk mendukung si instrumen ini. Misalkan contoh tentang kuesioner kecerdasan emosional, tentu harus dibikin atau didasar pada teori kecerdasan emosional. Dari siapa? Ya dari Daniel Goleman. Atau tentang kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak, berarti dari Howard Gardner. Nah, berarti semuanya yang kita bikin pernyataan atau pertanyaan kuesionernya itu harus berdasarkan teori. Jadi nggak bisa kita asal, nggak bisa kita bikin sendiri. Tapi ada nggak sih literatur atau mungkin teori-teori yang memang mendasari kita membuat instrumen itu, begitu ya. Itu namanya validitas konstrak. Nah, berikutnya ada juga disebut dengan validitas prediktif dan juga kriteria. Nah, kalau validitas prediktif, dia ini mengukur seberapa baik sih instrumen ini mampu memprediksi hasil di masa depan. Nah, jadi instrumen ini kan nanti dia tidak akan disarankan memang bisa digunakan berkali-kali di masa depan, ini bisa dipakai lagi. Contohnya kayak tadi ya, kuesioner untuk kecerdasan emosi. Hari ini kita pakai, ya mungkin tahun depan, entah kapan itu bisa dipakai lagi. Jadi bisa memprediksi hasil di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi pentingnya dari validitas prediktif itu seperti itu. Contoh misalkan, tes masuk perguruan tinggi harus dapat memprediksi keberhasilan akademik mahasiswa. Nah, ini contohnya ya. Jadi instrumennya ini dia bisa memprediksi, wah kalau mahasiswa dites pada saat penerimaan mahasiswa baru ternyata rendah. Apakah ini bisa memprediksi tentang keberhasilan siswa? Ya nanti kita uji apakah memang selama proses perkuliahan dia itu berubah atau tidak atau bagaimana, kan kita bisa nguji. Kita bisa memprediksi. Semakin siswa yang mungkin di awal tesnya bagus kan punya potensi besar terkait dengan kesuksesan akademik mahasiswa selama dia kuliah. Jadi bisa memprediksi, artinya bisa menjadikan patokan dasar data awal lah untuk bagaimana hasil akhir yang nanti dicapai. Ada juga disebut dengan validitas kriteria. Nah, kalau validitas kriteria, dia ini ngebandingin hasil instrumen dengan ukuran lain yang sudah terbukti valid. Nah, jadi contohnya misalkan hasil kuesioner motivasi belajar dibandingkan dengan dibandingkan dengan hasil nilai belajar, nah, gitu ya, hasil nilai ujian. Jadi motivasi belajar kita bandingkan dengan hasil nilai ujian itu seperti apa.
apakah motivasi belajar ini memiliki pengaruh dengan hasil nilai ujian siswa atau bagaimana. Jadi kriteria ini bisa digunakan untuk mengukur hal yang lain begitu ya, yang sudah memang terbukti valid. Jadi hasil belajar kita dapatkan dari motivasi belajar seperti itu. Nah, ada banyak sekali cara-cara untuk kita menguji terkait dengan reliabilitas. Yang pertama ada yang disebut dengan tes retest reliability. Untuk tes retest reliability ini dia definisinya adalah untuk menguji instrumen pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensinya. Jadi tadi ya, misalkan kita punya angket atau kuesioner motivasi belajar. Nah, berarti kita nanti lihat, kita akan tes sebenarnya tingkat reliabilitasnya berapa persen sih, berapa besar sih reliabilitasnya. Tentu ini menggunakan statistika ya, dengan melakukan analisis uji regresi dan sebagainya. Nah, kemudian metodenya biasanya ini instrumen diberikan 2 kali dengan selang waktu tertentu, lalu hasilnya dibandingkan. Untuk menguji atau untuk mendapatkan nilai reliabilitasnya berapa, ya tadi kita harus melakukan 2 kali tes. Tes yang pertama berapa hasilnya, tes yang kedua berapa, nanti kita bandingkan. Tentu dengan selang waktu yang nggak jauh beda. Nah, ini mungkin ini nanti kita akan jelaskan secara detailnya nanti di statistika ya, di mata kuliah statistika. Contoh misalkan, jika seseorang mengisi survei 2 kali dalam 1 bulan, ya seharusnya sama begitu ya. Jadi seorang pertama dia ngisi bulan April, mungkin ya bulan Mei dicoba lagi, nggak jauh beda. Berarti kalau sudah kayak gitu tingkat reliabilitasnya tinggi, artinya datanya itu ajek atau konsisten. Nah, ada juga disebut dengan inter-rater reliability. Nah, kalau inter-rater reliability, dia ini ngukur kesamaan hasil dari 2 atau lebih penilai independen. Nah, jadi kalau tadi kan di tes retest reliability kan dia memberikan 2 kali percobaan gitu ya, 2 kali tes dengan waktu yang berdekatan, kemudian diuji apakah datanya ajik atau enggak. Nah, kalau inter-rater reliability, dia akan melakukan penilaian dan mengevaluasi hal yang sama secara independen. Contoh misalkan ada 2 guru menilai kinerja siswa gitu ya, dalam presentasi hasil penilaian mereka harusnya adalah konsisten ya. Jadi kinerja siswa dalam presentasi ya, jadi misalkan guru A dengan guru B ya menilai dengan satu siswa yang sama, apakah guru A dengan guru B ini dia punya hasil yang sama atau beda ya, walaupun mungkin ada beda ya sedikit tapi tidak terlalu lebar begitulah kesenjangannya atau perbedaannya. Tapi kalau dekat, kalau sama atau datanya konsisten, nah berarti itu bisa dikatakan instrumennya adalah reliabilitas tinggi. Nah, itu disebut dengan inter-rater reliability. Jadi ada dua penilai ya, atau ada 2 peneliti yang mengukur satu orang yang sama. Nah, kemudian ada juga disebut dengan split half reliability. Nah, kalau split half reliability, dia ini ngebagi instrumen menjadi 2 bagian dan menguji apakah hasilnya seimbang atau enggak. Contoh metodenya misalkan instrumen dibagi menjadi 2 bagian yang setara untuk dianalisis. Contoh, tes matematika 50 soal dibagi menjadi 2 bagian, 25 soal, hasilnya seharusnya serupa. Jadi misalkan gini, ada 50 soal matematika, tapi 50 soal ini mungkin 25 soal ini angkanya hanya dibedakan dengan angka, tapi dengan tujuan atau dengan soal yang sama, tapi angkanya beda. Ya, ini bisa dikatakan kalau hasilnya sama, ya hanya membedakan angkanya aja, nah berarti itu bisa dikatakan reliabilitasnya tinggi. Jadi dia ngebagi, ya, jadi dengan aspek yang sama, aspek yang hendak diukurnya sama, dia ngebagi menjadi 2. Itu namanya split, jadi dibagi 2. Oke, caranya gimana sih untuk bisa ngukur reliabilitas? Ini sebenarnya pakai SPSS, pakai statistika, yaitu namanya adalah Cronbach's alpha. Jadi kita ngukur alpha Cronbach's-nya berapa. Ya, jadi alpha Cronbach's ini nanti dibagi kategorinya. Ada sangat reliable,
cukup, moderate, atau kurang. Nah, semakin angkanya itu nanti perhitungan statistikanya dia mendekati 0 begitu ya. Mendekati 1. Nah, ini berarti dia memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Jadi antara 0 sampai 1. Nah, ini statistika ya, ini adalah penghitungan SPSS. Jadi Anda jangan pusing, nanti kita akan bahas di statistika. Kalau dia bawah 0, dia lebih kepada 0,1, 0,2, ini berarti tingkat reliabilitasnya rendah. Jadi semakin tinggi dan semakin reliable. Begitu ya. Kalau 0,9 atau 0,8 itu berarti tinggi reliabilitasnya, sangat reliable. Nah, itu ya terkait dengan reliabilitas. Nah, berikutnya adalah uji validitas isi. Apa itu? Nah, jadi uji validitas isi, tadi reliable ya, sekarang validitas, yaitu nyiapin instrumen penelitian untuk dievaluasi. Ya kita siapin, kita bikin pernyataan, pertanyaan. Kemudian setelah kita bikin draft kuesionernya atau instrumennya, kita tanyain ke konsultan atau ke konsultasi kita ke para ahli. Ya, ke dosen pembimbing atau mungkin ke peneliti yang sebelumnya atau mungkin ke ya yang dianggap kalian paham lah atau mengerti lah tentang instrumen ini, tentang masalah ini. Silakan minta pendapatnya. Kemudian tentunya kan ada perbaikan-perbaikan tuh ya, revisi, baru kita perbaiki. Baru nanti setelah perbaikan kita finalisasi dan kita sempurnakan instrumennya, apakah memang bisa digunakan dalam penelitian atau tidak. Nah, berikutnya terkait dengan tadi uji validitas isi, sekarang validitas konstruk. Nah, kalau validitas konstruk kan dia tentunya caranya yang pertama ya tetap sama ya, ngumpulin data dari responden. Nanti kita menggunakan analisis faktor, baik analisis faktor 2 arah atau 1 arah gitu ya. Pakainya software statistik, pakai SPSS, atau mungkin sekarang pakai AI, pakai ChatGPT pun bisa begitu ya, untuk mengukur bagaimana sih terkait dengan konstruknya. Kemudian baru kita bisa menginterpretasikan ya, apakah memang butir-butir pertanyaannya ini ngebentuk faktor yang sesuai atau tidak. Begitu ya. Jadi ini terkait dengan uji statistik. Nah, ada yang disebut juga dengan uji tes retest. Ini sudah ya. Ini sudah, saya skip. Ini juga sudah pakai statistik ya. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah kenapa sih validitas dan reliabilitas ini penting? Jadi pertama, agar kita bisa mendapatkan data-data yang akurat, yang memiliki akurasi data yang tinggi. Jadi kan basis penelitian itu kan memang basis harus berdasarkan ilmiah, yang ilmiah itu harus datanya harus valid, harus reliable. Jadi data yang dikumpulkan ini bukan data sampah begitu ya, data yang memang akurat dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa kita replikasi, kita gunakan ulang ya untuk peneliti yang lain. Biar nanti penelitian kita bermanfaat, penelitian kita bisa memecahkan masalah yang mungkin peneliti di luar sana sama masalahnya, sehingga bisa direplikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi ya, untuk menjaga kredibilitas, untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian di komunitas akademik ya, agar terjaga tingkat ilmiahnya, scientific metodenya teruji begitu. Oke, itu ya untuk pertemuan yang ke-7 ini tentang validitas dan reliabilitas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau mungkin ada yang kebingungan nanti kita bisa bahas di kelas. Terima kasih, saya akhiri, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.